Okay, welcome to my YouTube channel. This is an English class ya, with Bang Boy. Jadi selamat datang di channel YouTube saya di dalam kelas pembelajaran bahasa Inggris with Bang Boy ya. Saya Bang Boy. Nah, saya harap ya, I hope in this section ya, pada seksi atau pada kesempatan kali ini kita bisa belajar bahasa Inggris, and the end we can practice, dan pada akhirnya kita bisa mempraktekkannya ya. Jadi ikuti terus sampai akhir ya dari materi pada hari ini ya. Hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat-sangat basic ya. This material is so basic untuk pemula ataupun untuk teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris lagi ya. This topic is about articles. Di topik pada hari ini kita akan bahas tentang articles, di mana articles ini terdiri dari an, dan the. Saya yakin teman-teman pasti sering ya melihat ketiga huruf ini ya, ketiga articles ini artinya an, dan the, baik di lagu ya, di movies ya. Bagian subtitlenya pasti kalau teman-teman menggunakan subtitle bahasa Inggris pasti tidak jarang ya melihat ini. Jadi teman-teman pasti sudah cukup familiar, but today ya, hari ini izinkan kita untuk belajar bagaimana penggunaannya dalam tata bahasa Inggris ya. Oke, langsung saja kita melihat ya. Articles an, dan the adalah kata yang digunakan dengan sebuah kata benda. Jadi an, dan the pasti diikuti oleh kata benda ya. Nah, contohnya ini ya, I buy a book and an eraser. Saya membeli sebuah buku dan sebuah penghapus. Nah, buku itu adalah kata benda dan penghapus adalah kata benda. Jadi a book ya, diikuti oleh kata benda, an juga diikuti oleh kata benda. Demikian juga bagian dari the ya. The book is yellow, the eraser is black ya. The eraser is black. Nah, jadi the book, the eraser, jadi diikuti oleh kata benda ya. Nah, apa arti dari an, dan the ya? Dan an secara umum itu artinya sebuah, seekor, atau seorang ya, tergantung dari kata bendanya. Kalau dia binatang menggunakan seekor, kalau dia orang ya pasti seorang ya, seorang wanita ya, girl ya begitu. Sebuah untuk benda pastinya. Kalau the ya secara umum itu artinya adalah itu, the book, buku itu. Nah, fungsinya nanti kita akan lihat di slide-slide berikutnya. Nah, kita akan coba lihat bagian pertama antara dan en ya. Nah, dan en ya digunakan untuk kata benda yang dapat dihitung. Artinya yang jumlahnya itu dapat kita hitung. Contohnya kayak buku. I have 2 books ya, dapat dihitung ya. Seperti itu. Kursi, meja ya, pen ya, benda-benda yang dapat dihitung lah, seperti itu ya. Itu khusus untuk dan en. Nah, apa perbedaan antara dan en? Nah, ini yang perlu kita pelajari nih teman-teman ya. Perbedaan antara dan en. Digunakan untuk kata benda dengan awalan huruf bunyi konsonan. Ingat ya, penekanannya adalah pada bunyi, bukan pada hurufnya. En digunakan untuk kata benda dengan bunyi awal huruf vokal. Nah, huruf vokal dan huruf konsonan saya yakin teman-teman pasti tahu. Huruf vokal itu terdiri dari A, I, U, E, O. Ingat ya, penekanannya ada pada bunyi, bukan pada huruf depannya, tapi pada bunyi di huruf depannya, gitu ya. Contohnya di sini untuk yang ya, a book
sebuah buku. A nail, sebuah paku. A dog, seekor anjing. A cat, seekor kucing. A chair, sebuah kursi. Nah, di sini semuanya depannya huruf konsonan, bahkan bunyinya juga konsonan. Jadi menggunakan e. Nah, untuk contoh di sebelah kanan itu an, ya. Contohnya yang pertama, an apple, sebuah apel. An egg, sebuah telur. An office, sebuah kantor. An elephant, seekor gajah. An umbrella, sebuah payung. Nah, di sini huruf depannya huruf vokal, bahkan bunyinya juga huruf vokal. Nah, ada pengecualian, teman-teman. Nah, untuk yang a uniform dan a university. Nah, di depan ini dari uniform, depan hurufnya itu adalah huruf vokal, tapi bunyinya huruf konsonan, uniform, ya. Jadi dia tidak bisa menggunakan an uniform, jadi dia harus a uniform, sebuah baju seragam. Sama juga dengan a university, tidak bisa menggunakan an university karena walaupun depan hurufnya u tapi bunyinya vokal, university. Jadi harus menggunakan a university. Nah, demikian juga dengan yang an, hour di sini ya, jam. An hour, 1 jam. Walaupun di sini huruf H adalah huruf konsonan, tapi bunyinya bunyi vokal. Yang H nggak kebaca. Hour. Jadi an hour. Bukan a hour ya, an hour. An honest girl juga sama kasusnya. Depannya huruf konsonan, tapi bunyinya adalah bunyi huruf vokal. Ya, jadi seperti itu ya. Untuk perbedaan antara e dan en, ya, saya harap teman-teman bisa memahaminya. Dan berikutnya untuk penggunaan the, ya. The digunakan untuk kata benda yang bisa dihitung dan tidak bisa dihitung, ya. Countable and uncountable noun, nanti kita akan belajar di sesi berikut. Yang tidak bisa dihitung adalah the water, air nggak bisa dihitung, uang nggak bisa dihitung, ya. Money, ya, the money. The sugar, ya. The salt, hair, ya, kita nggak bisa hitung rambut, ya. Oksigen, ya, carbon dioxide, ya, itu tidak bisa dihitung karena jumlahnya banyak sekali, ya, nggak bisa dihitung. Nah, the itu menggunakan dua-duanya. Nah, for example, contohnya I have a pen, saya punya sebuah pulpen. The pen is red, pulpen itu berwarna merah, ya, seperti itu. Dan contoh kedua, I buy an apple, the apple is green, ya, saya membeli sebuah apel dan apel itu berwarna hijau. Nah, saya mau menekankan tentang penggunaan the di sini. Jadi the itu menjelaskan tentang benda yang di depannya. I have a pen, jadi di sini pulpennya itu masih umum. I have a pen. The pen is red. Nah, baru dijelaskan tentang pulpen itu, bahwa pulpen itu berwarna merah. Demikian juga dengan contoh yang kedua, I buy an apple, the apple is green, ya. Jadi dia di sini menjelaskan tentang apel yang disebutkan di awal, ya. Jadi memperjelas identifikasinya. Nah, ada perbedaan, ya. Kalau tadi e dan en, nah kalau di dalam kata the itu ada dua, the and d, ya. Walaupun tulisannya sama tapi bacanya bisa berbeda. The yang satunya, dan yang satunya lagi adalah d. Nah, kita coba lihat ya apa perbedaannya. Sama seperti yang tadi ya teman-teman ya, tentang e dan en, vokal dan konsonan juga berlaku di articles the, ya. Kalau the itu untuk yang bunyinya konsonan, ya. Kalau yang di itu yang bunyinya vokal seperti en tadi, ya. Di sini ada contoh the book, the nail, the dog, the cat, the chair. Kalau yang di itu menggunakan yang vokal, bunyinya bagian depan dari sebuah kata benda. The apple,
the egg, the office, the elephant, the umbrella. Nah, jadi ini adalah menggunakan the ya, bacanya bukan the ya. Kasusnya juga sama, the uniform bukan the uniform ya, the university bukan the university, karena di sini bunyinya adalah bunyi konsonan bukan bunyi vokal, walaupun huruf depannya huruf vokal. Kecuali juga ada pada di ya, pada kata benda hour ya, the hour bukan the hour bacanya, the honest bukan bacanya the honest ya. Nah, di sini adalah perbedaan antara the dan the ya. Nah, terus ada catatan khusus buat teman-teman nih ya. The itu tidak bisa digunakan untuk nama orang, misalnya The Iskandar nggak bisa, The Iskandar muda itu nggak bisa, kecuali kalau nama bandaranya ya. The Sudirman, nah itu nggak bisa. Terus nama-nama negara ya, for example the Singapore, the China, the Portugal itu nggak bisa, kecuali kalau yang ada republiknya ya, the Republic of Indonesia ya, the Republic of Congo itu bisa. Terus nama bahasa juga nggak boleh menggunakan the, nama jalan juga nggak boleh, bahkan nama hari nggak bisa, the Wednesday, the Friday, the Sunday itu nggak bisa ya. Kecuali kalau nama musim bisa, the summer, the winter itu bisa, tapi kalau nama hari nggak bisa ya. Oke, saya pikir materi kita cukup sampai di sini untuk penjelasan antara artikel en, de, di ya, seperti itu ya teman-teman. Kalau ada yang mau bertanya bisa tanya di kolom komentar, dan ingat, praktekkan apa yang kita sudah pelajari pada hari ini. Oke, see you next time in my channel.